Alun maf'alun mif'alun. Mif'alun. Dah Bu, saya tak mendalami dari belakang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak mendalami dari belakang. Tadi sudah saya tes Anda. Dah, buka halaman 65. Kalau ada mi Bu, menunjukkan apa Bu? Tadi sudah saya tes tadi pagi. Itu bacakan 65. Kalau ada mi menunjukkan apa? Alat. Betul? Berarti menunjukkan alat. Paham Bu kan? Tadi saya contohkan rawaha, dikasih mi bunyinya mirwahun. Paham? Berarti mi artinya alat, rawaha artinya angin. Jadi mirwahun artinya alat angin, yaitu kipas angin. Kipas bahasa Arabnya mirwah dan seterusnya. Paham ini? Tadi sobaha misbah, sobaha artinya terang, misbah alat terang yaitu lam. Tadi sudah saya tes. Paham Bu? Dan perlu diketahui Bu, untuk kelas berat, kelas pengarang, untuk yang bapak-bapak dengan kalau sanggup alhamdulillah. Besok Bu, kalau mi Bu itu ada dua bentuk Bu. Mif'alun isim alat ada dua bentuk. Saya ulangi. Namanya isim apa namanya? Isim, tak tulis isim alat. Berarti isimnya apa isim? Nanti besok Bu hari ketiga, contohkan aja biar sedikit mengetahui. Isim alat di dunia ada dua, yaitu mif'alun tanpa alif dan mif'alun dengan alif. Mi pasti, saya ulangi, semua isim alat mesti ada mi. Namun ada yang setelah ain tanpa alif dan ada alif. Itu nanti di dunia ada dua. Nggak usah ditulis dulu. Bagaimana saya membedakannya Pak? Jawab besok. Itu kelas pengarang Bu. Kelas berat, kelas modal di atas 4 tahun. Saya contohkan saja. Fataha. Tolong Bu kasih mi, miftahun atau miftahun. Kira-kira ada alifnya enggak? Ya wajib ada, masa enggak hafal? Miftahul jannah, masa ada orang miftahul jannah pukul orang nanti. Mesti ada alifnya. Paham? Coba. Sekarang saya ingin tahu. Satoro. Kalau dikasih mi, Anda milih mistoron atau mistorun? Mistoron, tak enggak apa-apa, tak di belakang tambahan. Udah tambahan aja enggak apa-apa. Mistorotun atau mistorotun? Ada alifnya enggak? Mengapa enggak dikasih alif kalau ini ada alifnya? Jawabnya apa? Besok, jangan nggak tahu itu penting dulu. Itu di atas semua 4 tahun Bu. Tanyakan anak-anak ini yang dari Kalimantan, yang adik-adik kelas berapa adik kamu? Kelas 2 apa? 2 wusta itu 2 apa? Sanawiyah. Bisa nggak Anda mereka ini? Nggak bisa Bu. Banyak kan nggak bisa dia. Padahal Anda mulai kelas berapa di pondok? Di pondok mulai berapa tahun Anda di pondok? Baru 2 tahun. 2 tahun nggak bisa, nggak apa-apa lah, baru 2 tahun. Berarti ini minimal 2 tahun Bu, karena dia 2 tahun nggak bisa gitu loh. Ini contoh. Padahal kecil seperti ini, tenang saja. Itu besok saya ungkap semua nanti. Paham Bu? Sementara adalah besok. Paham ini? Sudah. Lanjut sekarang. Walhasil kesimpulannya adalah semua mi adalah alat. Sudah, ini saya tulis. Paham? Tak tulis paham sekali. Artinya apa paham sekali Bu? Ya, paham sekali langsung lupa gitu maksudnya gitu. Bukan sangat paham enggak semoga sangat paham. Semoga sangat paham, amin Allahumma amin. Sekarang naik sedikit Bu, ke atas Bu. Mau. Nah, ini sedikit sistemnya gitu. Coba lihat 65. Kalau dimasuki ma tujuannya apa? Ada dua itu menunjukkan waktu atau tempat. 2 itu begitu maksudnya Bu. Contoh, awas, Bu Rahma siap-siap Bu, saya tes dulu. Bu Rahma, ada ma Bu ya, maf'alun Bu ya. Maf'alun menunjukkan apa? 2 Bu artinya bisa menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Pegang dulu. Coba Bu. Kataba sama dengan fa'ala. Kalau dikasih ma bunyinya apa Bu?
sedikit. Maf'alun berarti 100, berarti bunyinya maktabun 100. Ma artinya apa, Bu? Waktu atau kataba saya buka di kamus artinya nulis. Jadi maktabun artinya apa? Tempat nulis. Terima kasih. Meja bahasa Arabnya maktabun. Selain meja tulis apa lagi? Selain meja. Apa? Kantor, Bu. Kantor bahasa Arabnya apa? Maktabun. Mengapa kok maktabun? Karena kantor tempat nul. Ada nggak kantor tempat jualan roti? Nggak ada, Bu. Berarti maktabun kan? Kantor boleh, nggak masalah. Pokoknya menunjukkan waktu atau paham ini? Coba saya ingin tahu sendiri. Belakang nggak penting, Bu. Tola'a. Kalau dikasih ma, bunyinya apa, Bu? Ayo cepat sih. Oh ini. Maf'alun. Matlaun. Belakangnya ada fajar, Bu. Kira-kira matla itu artinya terbit. Anda milih tempat terbit atau waktu terbit? Belakangnya fajar. Oh, terima kasih. Jadi namanya Lailatul Qadar itu mulai maghrib sampai apa? Mulai apa? Terbitnya fajar. Selesainya itu terbit, waktu bukan tempat. Jadi kondisi apa, Bu nggih? Coba. Kok ada. Kalau dikasih ma bunyinya apa, Bu? Makadun, benar. Kok adarnya duduk. Jadi makadun apa artinya? Apa tempat duduk? Makadun itu ini kursi boleh, makadun itu tempat duduk boleh secara umum. Kalau makadun malah tempat secara umum. Paham ini, Bu ya? Coba. Nanti saya jelaskan. Saya yakin 2 tahun belum bisa. Ini contoh yang 2 tahun dulu. Semua waktu apa namanya tadi apa zaman makan, enggak usah ditulis ya, ditulis. Kesimpulannya adalah namanya apa zaman makan. Ada 2 di dunia, ada 2, yaitu ma pasti dibaca alun dan ma pasti tapi dibaca ilun. Ini bedanya itu. Contoh, Bu. Tadi coba ini ya. Kataba bunyinya kasih ma bunyinya maktabun artinya tempat nulis. Coba lagi. Darosa dikasih ma bunyinya madrusun. Ma artinya waktu atau darosa artinya belajar. Madrusun atau madrusatun artinya sekolahan, tempat belajar yaitu sekolah. Coba, Bu, sekarang jalasa. Kalau dikasih ma bunyinya apa, Bu? Pernah Anda mendengar? Yuk, Bu, yuk kita ke majelis taklim yuk. Apa? Mengapa di kasroh, Bu? Ini tadi kok di fathah semua. Ini sama-sama di fathah kok di kasroh. Mengapa, Bu? Besok. Terima kasih. Paham berarti gitu loh. Ini jangan dulu, Bu. Ini di atas 2 tahun tanyakan. Nah, kamu paham gak anak tadi? Mengapa dibaca majlisun? Kok majlisun saja? Mengapa? Terima kasih, nanti nggak bisa. Terima kasih. 2 tahun aja nggak bisa, Bu. Malah baru 2 jam nggak mungkin. Udah, tutup, udah. Tenang aja santai, Bu. Yang penting pelan-pelan, paham. Lupa nggak penting menurut saya. Yang penting sekali diterangkan, paham. Insya Allah besok baca kita bisa. Betul. Yang penting tadi malam, nanti malam hafalkan apa? Mahzid ujar. Oh ini tadi jangan dihafalkan. Ini adalah alat emak. Jangan, saya nggak boleh. Jadi metode ini mohon maaf tidak boleh hafalan. Yang penting paham. Jadi salahnya guru semua suruh hafalkan itu pusing gara-gara hafalan itu loh. Yang penting paham. Nanti sudah praktek saya bisa memainkan. Dah. Sekarang tambah sedikit, Bu. Bu, semuanya ini namanya tasrif, Bu. Namanya tasrif. Jadi fa'al dan semuanya dari kata dasar fa'ain lam, ma fa'ain lam, mi fa'ain lam. Semuanya dari fa'ain. Coba, Bu, amati ini tulisan ini halaman 65. Yang tidak dari fa'ain lam itu apa? Amati ini, Bu. Yang tidak dari fa'ain lam itu mana? Baris mana? Wadaka sama fahuwa. Bu, saya seorang metodologi menganalisa. Ini pengarangnya seorang wali.
Mengapa kok ada fahuwa dan wadaka di tengah-tengah itu? Saya analisa. Bu, coba kalau menghafalkan nanti ada Bu. Coba yang laki-laki semua saya ingin tahu lagunya apa kalau di Banjarmasin. Fa'ala yaf'ulu lagunya gimana? Kalau di metode tamyiz ada fa'ala yaf'ulu fa'alan gitu ya. Coba kalau yang biasa lagunya apa? Kalau di Jawa lagunya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka itu Bu apalannya. Dah? Sekarang saya analisa, mengapa semuanya fa'il lam kok itu ada fahuwa? Jawab. Gunanya fahuwa dan wadaka, pengamatan saya karena saya bukan seorang karangnya, tapi beliau seorang wali. Saya analisa dia sebagai nada ref, Bu. Perpindahan minor ke mayor, Bu. Andai kata nggak ada fahuwa, nggak bisa dilakukan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun maf'u, nggak ketemu, pusing. Jadi apa sebagai apa? Nada ref perpindahan minor ke mayor. Dan yang penting bukan itu, Bu, ada tujuannya khusus. Apa? Jenengan tasrif ini semua, Bu, kok bisa? Subhanallah, berarti bisa. Contoh, Bu, ya. Contoh saja, Contoh fa'ala sama dengan nasoro. Itu namanya tasrif, Bu. Ayo, Bu, ikuti saya. Nasoro ya, fa'ala sama dengan nasoro. Nasoro yansuru nasron. Ikuti persis ini. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya? Ayo pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ayo ulangi. Lihat ini atau lihat bukunya? Dirinya ayo. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka. Kamu bisa ini kecil, kalau Anda kecil tenang saja. Jenengan kelas hari ketiga tenang. Pokoknya sudah kelas kiai, subhanallah, gak main-main. Hari ketiga nanti alfiah semua. Tenang saja, sabar. Ini saya biar ini ibu-ibu ini semangat hidup gitu loh. Ulangi Bu. Ayo Bu, ulangi. Nasoro yansuru nasron waman soron fahuwa nasirun wadaka mansurun sur latan sur mansorun min sorun. Bisa Bu ya? Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Terakhir fi'il maksudnya. Terakhir isim. Dah. Saya ulangi. Mi sudah saya terangkan, namanya isim. Alat ada dua. Sudah saya terangkan tadi. Naik sedikit. Namanya zaman makan. Zaman makan sama ada dua. Sudah saya terangkan tadi. Tapi sementara baru satu. Sekarang naik sedikit, Bu. Setelah fahuwa, Bu, itu tujuan utamanya. Setelah fahuwa, Bu, mesti subjek. Itu kaidah. Setelah fahuwa mesti objek. Itulah yang penting, Bu. Jadi artinya kalau jenengan nanti saya tes, tolong buatkan subjek orang yang kerja. Objek orang yang dikerja. Itu caranya adalah kalau subjek setelah fa dikasih alif, setelah alif dibaca kasroh, wajib hukumnya. Kalau ingin membuat objek, depannya ada ma, awas. Setelah ain dikasih wawu, ainnya mati, dan sebelumnya domah, wajib. Contoh saja. Bu, nasoro, coba isim alatnya apa, Bu? Min sorun. Dah. Coba zaman makannya, Bu? Mansorun. Dah. Coba, Bu, subjeknya apa, Bu? Nasirun artinya apa? Orang yang menolong, Bu. Kecil, membuat bahasa Arab itu kecil. Zat orang yang menolong, zat nasir gitu. Nah, bakar ditolong, di berarti apa bunyinya? Terima kasih, lu canggih gitu Bu lu. Subhanallah, manusia setengah dewa ini, nggak main-main. Coba lagi. Khotobah. Awas. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya. Ini namanya isim fa'il. Subjeknya apa? Ayo cepet sedikit.
Khotoba. Ayo. Khotibun, terima kasih. Makanya ada judul jadwal khotibul Jum'ah. Artinya apa khotibul Jum'ah, Bu? Khotib itu apa khotib? Orang yang berbicara waktu Jum'ah. Ini contohnya khotibul Jum'ah gitu loh. Paham? Dah, terima kasih. Cukup 4 saja. Jadi isim Anda anggap sudah 100% atau 95% lah, karena isim belum saya terangkan. Oh, tidak apa-apa. Isim saya terangkan semua. Coba lihat halaman 65, Bu. Halaman 65. Fa'ala fi'il enggak saya terangkan karena saya enggak perlu. Saya demi isim. Yaf'ulu fi'il enggak saya terangkan. Terus apa yang namanya fa'lan, oh isim ini isim, ini yang saya jelaskan nanti. Terus maf'alan isim kan, isim saya jelaskan nanti. Terus bahwa ada ref nggak perlu. Fa'ilun ini isim saya sudah. Ini nada ref nggak perlu. Terus ini namanya isim. Ini fi'il. Terakhir apa? Isim. Terus kesimpulan metode saya ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Isim yang terakhir, isim alat, yaitu depannya harus ada mim. Urusan tadi ada alif dan tidak besok. Kedua sekarang, zaman makan mesti depannya ada ma. Adapun ainnya bisa absai besok. Membuat isim maf'ul, ini berarti ini membuat isim maf'ul mudah, depannya dikasih ma, ainnya didomas, setelahnya dikasih wawu. Membuat isim fa'il mudah, apa? Setelah fa dikasih alif, setelah alif dibaca kasroh. Yang terakhir ini isim apa namanya? Coba saya tulis halaman 65. Namanya isim apa itu? Isim masdar mim. Ini namanya isim. Saya ulangi coba saya tulis. Yang fa'lan namanya apa? Isim masdar. Saya tulis salah. Masdar ghairu mim. Kalau ini masdar mim. Udah. Masdar mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya bilang masdarun. Ini mesti ada kata dasarnya apa, Bu? Masa nggak bisa? Ma jangan dihitung, menunjukkan apa? Waktu atau tempat. Saudara artinya dada atau dot. Jadi masdarun artinya apa? Aduh, ma kok iso alat, Allahu Akbar. Mulai pusing ini. Jangan pusing. Tempat berarti masdarun artinya depannya, kan, tempat depan artinya depannya ada mim. Kalau masdar ghairu mim depannya tidak ada mim, istilah saja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya ulangi terakhir bagaimana saya membuat isim alat? Depannya dikasih mi, adapun bentuknya ada dua besok. Bagaimana membuat zaman makan? Ma, walaupun bentuknya ada dua besok. Bagaimana membuat isim maf'ul? Maf'ulun gitu langsung. Ada ma, ada ain dan seterusnya. Bagaimana membuat isim fa'il? Setelah fa dikasih al, setelah alif dibaca kasroh. Bagaimana membuat masdar mim? Jawab, masdar mim mesti bentuknya sama dengan zaman makan. Itu kaidah. Yang terakhir adalah masdar ghairu mim, jawabnya. Bagaimana masdar ghairu mim? Jawab, masdar ghairu mim tidak ada cara membuat. Maksudnya adalah terserah orang Arab. Bahasa Arabnya terserah orang Arab adalah simai. Udah, saya ulangi. Masdar ghairu mim tadi apa, Bu? Tidak ada cara maksudnya bagaimana? Terserah orang Arab. Bahasa Arabnya terserah orang Arab tadi apa? Simai. Sama itu mendengar. Paham ini? Alhamdulillah selesai isim, Bu. Masya Allah 100%. Ngeri nggak ini? Dah, kalau begitu langsung fi'il 100%, langsung bisa baca kitab. Tidak apa-apa, selesaikan fi'il. Masuk, Bu. Yang ditulis apa kira-kira? Coba.
Jenengan? Nggak ada yang ditulis? Buka 865. Udah ada? Berarti nggak usah ditulis ya? Atau ditulis begini, ditulis ikuti saya. Nah, makanya jenengan bingung, nggak tahu ya ditulis apa gitu loh. Terima kasih. Berarti gini aja. Ikuti saya ini, tulis biar sedikit mengerti. Isim alat ada 2. Mif'alun dan mif'alun. Dah, itu tulis dulu. Mengapa ada alif kan besok nggak penting. Ini yang tulis dulu, tulis di bukunya, jangan tulis di buku, tulis saja. Karena besok akan saya dalami, biar langsung nggak lupa gitu loh. Sementara saya tulis dulu. Dah, terus tak tulis di zaman makan. Zaman makan juga ini semalat. Zaman makan juga ada 2, yaitu maf'a tapi dibaca a dan maf'i dibaca i. Dah, ini yang perlu ditulis. Terus isim maf'ul atau garis miring objek. Bentuknya adalah 1, yaitu maf'ulun. Nah, ini yang perlu ditulis, wajib ini. Dah, tulisnya itu. Terus isim fa'il. Nama lainnya apa tadi? Subjek. Bentuknya adalah 1, yaitu fa'ilun. Nah, ini sudah masuk semua. Isim alat, zaman makan, isim maf'ul objek, maf'ulun, isim fa'il 1, bentuknya 1, yaitu fa'ilun. Terus masdar mim sama dengan apa? Isim. Dah pintar gitu, masya Allah. Ya Allah, jenengan paham, sangat paham itu. Tapi kok pusing gitu loh. Dah tulis. Masdar mim bentuknya sama dengan zaman makan. Betul ya. Yang terakhir berarti masdar ghairu mim. Bentuknya apa, Bu? Simai. Buka dalam kitab Nadhum Maksud. Tapi nanti kelas guru mohon maaf hari ketiga jenengan harus bisa. Mengapa dibaca alhamdu? Bu alhimid itu artinya alhamdu berarti wazan fa'lan, berarti dia masdar. Saya contohkan, ini contoh kecil aja. Alhamdu isim kan karena ada al. Yang namanya isim, Bu. Pas. Pertanyaannya isim, pertama adalah mabni dan mu'rob. Tadi sudah terjawab, paham? Sekarang saya ingin tahu, Bu, jawab alhamdu itu masuknya isim apa, Bu, di antara ini? Jawab, Bu. Mesti harus masuk, pasti mustahil tidak. Zaman makan tidak. Terus apalagi? Isim alat tidak. Terus isim maf'ul tidak. Isim fa'il tidak. Masdar mim tidak. Alhamdulillah, Bu. Masuknya kemana? Alhamdulillah masuknya kemana? Ke masdar ghairu mim, Bu. Yang belum dibaca alham, Anda kalau hanya mondok 4 tahun, jawab saja simai. Kalau hanya 4 tahun. Tapi kalau sudah kelas pengarang, nanti besok Anda kiai semua, subhanallah, saya doakan jadi wakil saya, jadi kiai semua. Nanti saya tunjukkan mengapa dibaca alhamdulillah al-khibit. Itu kelas pengarang. Tapi kalau mau 4 tahun kecil, tidak mungkin berpikir ke sana. Ya, saya 10 tahun belum punya metode ini, nggak pernah berpikir alhamdulillah, tidak pernah. Saya berani pikir alhamdulillah gara-gara punya metode gitu loh. Khawatir ditanya seorang profesor, mengapa Anda baca alham? Sebenarnya mudah dalam Nadhum Maksud, simai gitu aja. Tapi kelas pengarang harus bisa menjawab. Itu hari ketiga, jangan nanti pusing hari ketiga, nggak usah. Hari ketiga itu kelas beliau semua, nggak main-main pokoknya nanti. Awas, tunggu hari ketiga nanti. Nggak main-main. Hari ketiga itu alfiah semua, Bu. Jadi kan sudah bisa hari kedua, subhanallah, nggak main-main. Jangan harus syukur pada Allah. Ketiga ikuti saja, pusing nggak apa-apa, nggak ada artinya. Karena itu kelas besok kelas 3 itu kelas pengarangnya. Dah, Bu, ini selesai isim. Saya menyelesaikan fi'il tinggal 10%. Berani nggak? Baca kitabnya besok. Berani ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya ya, mantok-mantok tapi masih pusing gitu loh. Nanti tunggu Bu Lina dulu sebentar.
Kemana Ustaz tadi? Lama nggak? Tadi belum sholat lagi. Oh belum sholat? Sholat duhur? Iya. Wah, kasihan ini. Kalau saya enak jamaah takhir. Jadi subhanallah Bu, saya hitung-hitung. Sholat saya jamaah itu dalam 1 tahun banyak jamaknya daripada tidak. Loh, kalau saya besok ini ke Jambi 10 hari, jamaah taksir, jamaah kosor terus. Di rumah 4 hari baru gak jamak gitu loh. Jadi setahun saya banyak jamak kosornya. Itu subhanallah, itulah Islam. Andai kata gak jamak kosor, kesel Bu, gak main-main. Saya berdiri ini ngomong kesel Bu sebenarnya, gak main-main. Tapi fadl oleh Allah, oh salatnya kamu tenang din kosor gitu loh. Dan alhamdulillah dikasih kesehatan, alhamdulillah. Oh, kalau saya nggak ada orang sedikit, nggak pernah saya duduk 4 hari juga berdiri terus gitu loh. Istirahat sebentar. Udah. Itu ada snacknya kan, makan dulunya ya. Sini sebentar, tak tutup ini. Tolong ke meja. Sini coba. Coba yang wakil, mohon maaf ya, yang memangku punya sekolahan siapa? Punya sekolahan, madrasah. Semuanya punya semua. Yang lain? Ini siapa namanya? Khotib. Punya madrasah formal? Tahfiz anak. Oh, tahfiz anak-anak. Kelas berapa? Mulai kelas 1 sampai habis kelas 6 terus boyong. Ini berarti kasih andai kata. Ini kan saya nggak boleh hafalan. Jadi